Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NPM 52503111068. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Umar Zaki selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data Praktik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek mandiri saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Basis Data Sistem Informasi Poliklinik UTI. Di mana tujuan dari proyek ini adalah mendigitalisasi pencatatan manual poliklinik agar siap diolah ke dalam sistem basis data relasional. Oke, sebelumnya ini adalah data mentah yang saya dapat dari lapangan. Selanjutnya, langkah yang pertama yang ingin saya lakukan yaitu menormalisasinya. Yang dimana bentuk pertama yang saya buat adalah satu NF. Yang dimana suatu tabel dikatakan satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam suatu baris. Berikut telah saya buat seperti ini. Dan di sini juga pada kolom umur sebelumnya saya telah menggantinya menjadi kolom tanggal lahir. Nah, di mana karena umur bersifat dinamis sedangkan tanggal lahir bersifat permanen sehingga data di database tetap valid selamanya. Selanjutnya yang saya lakukan yaitu penerapan 2NF yang dimana pada tabel 2NF ini harus sudah memenuhi 1NF dan menghilangkan ketergantungan parsial. Artinya seluruh atribut non-key wajib bergantung penuh pada primary key. Seperti yang teman-teman lihat di sini saya sudah membagi menjadi 4 tabel, yang dimana pada tabel ini semuanya memiliki primary key-nya masing-masing dan tidak tergantung pada tabel lain. Selanjutnya yang saya lakukan yaitu membuat bentuk normal ketiga atau 3NF. Nah, pada 3NF ini yaitu saya menghilangkan ketergantungan transitif karena ini juga merupakan syarat dari 3NF, di mana semua kolom biasa seperti kolom yang bukan primary key hanya boleh bergantung pada primary key-nya saja. Oleh karena itu dari tabel 2NF sebelumnya, saya di sini memecah dua tabel lagi, yaitu tabel status pasien yang dimana sebelumnya bergantung pada tabel pasien, tetapi sebenarnya tabel status pasien ini tidak bergantung penuh pada primary key dari tabel pasien ini. Selanjutnya di sini juga saya mengubah kolom sebelumnya itu kolom paraf menjadi kolom petugas supaya kolom paraf bukan hanya sekedar kolom untuk tanda tangan, tetapi kolom untuk keterangan dari petugas yang menangani pasien yang berkunjung pada saat itu. Nah, melalui penerapan 3NF ini, basis data poliklinik UTY kini telah sepenuhnya terbebas dari segala risiko anomali data. Setelah 3NF ini, teman-teman, selanjutnya yang saya lakukan di sini adalah membentuk perancangan model konseptual basis data, di mana saya menambahkan entitas-entitas dari penentuan bentuk ketiga atau bentuk normalisasi ketiga sebelumnya, yang dimana atributnya adalah status pasien, kunjungan petugas, detail kunjungan obat, dan terakhir adalah obat, yang dimana di sini memiliki kardinalitasnya masing-masing, dimulai dari pasien yang memiliki kardinals, satu pasien memiliki banyak status pasien. Selanjutnya yaitu satu pasien melakukan banyak kunjungan. Selanjutnya yaitu satu petugas menangani banyak kunjungan. Selanjutnya yaitu satu kunjungan berisi banyak detail kunjungan obat, yang dimana pada entitas detail kunjungan obat ini merupakan entitas lemah. Selanjutnya di sini yaitu satu obat digunakan di banyak detail kunjungan obat. Baik, demikianlah perancangan model konseptual basis data. Selanjutnya di sini yaitu perancangan model fisik basis data, yang dimana ini adalah penentuan dari entitas-entitas tadi dalam membuat atributnya dan penentuan untuk tipe data dan panjang karakternya, yang dimana di sini obat memiliki beberapa atribut seperti ID obat yang memiliki tipe data varchar dan panjang karakternya 6. Dari beberapa tabel ini juga memiliki relasi antara tabel 1 dan tabel lainnya. Relasinya yaitu antara primary key dengan foreground key, yang dimana primary key-nya menjadi one, sedangkan foreground key-nya di sini menjadi many. Itu adalah penjelasan ringkas mengenai perancangan model fisik basis data. Oke, selanjutnya kita ke bagian query. Baik, selanjutnya adalah bagian query, di mana di sini saya mulai dengan query DDL atau Data Definition Language,
Nah, dimulai dari drop database, yaitu berarti menghapus database yang bernama Project Mandiri. Setelah itu create database atau membuat database yang bernama Project Mandiri. Setelah itu use Project Mandiri yang berarti memberitahu MySQL bahwa akan dijalankan di database yang bernama Project Mandiri. Kode selanjutnya itu createable untuk membuat sebuah tabel yang bernama status pasien, diikuti dengan atributnya dan juga tipe data dan panjang karakter. Setelah itu diberi status sebagai primary key. Dan juga di sini ada not null yang berarti di kolom tersebut tidak boleh kosong, dan ada juga temannya yang bernama null, berarti di kolom tersebut boleh kosong. Di sini juga ada foreground key yang dimana ini adalah relasi antara tabel pertama atau tabel yang memiliki kunci inti yaitu primary key dan menjadi kunci tamu sebagai foreground key di tabel selanjutnya. Di sini juga ada kode DML atau Data Manipulation Language. Di sini kodenya yaitu insert into, yaitu untuk menambahkan data atau nilai ke dalam sebuah tabel. Tentunya penambahannya harus sesuai dengan urutan dari kolomnya. Selanjutnya di sini yaitu ada kode select from, setelah itu diikuti dengan nama tabel. Ini adalah kode DML untuk melihat sebuah struktur tabel dan juga isi datanya. Ada juga kode alter tabel, yaitu untuk mengubah struktur data. Seperti di sini saya mengubah struktur data pasien untuk menambahkan kolom baru yang bernama nomor telepon pasien, dan diberikan juga tipe data, panjang karakter, dan nol, berarti kode di kolom ini boleh kosong. Jadi selanjutnya di sini ada kode update kunjungan, yang dimana ini untuk mengupdate data di dalam sebuah tabel. Contohnya yaitu untuk mengupdate tabel kunjungan dan tambahkan ID data ID petugas P301 untuk nomor kunjungan NKJ01, 2, dan 3. Begitu juga untuk kode yang lainnya sama, yaitu mengupdate. Di sini selanjutnya yaitu kode select dengan class aware. Salah satunya yaitu select, yang dimana untuk menampilkan di sini saya ambil contoh untuk menampilkan pasien dengan status mahasiswa dengan kode select ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jurusan dari tabel pasien, yang dimana ID statusnya adalah ST02. Selanjutnya di sini juga ada kode inner join, left join, dan right join. Salah satunya di sini adalah inner join, yang dimana untuk menghubungkan antara tabel satu dan tabel lain, yang dimana tentunya mereka harus saling berrelasi. Salah satunya di sini itu inner join, yaitu untuk menampilkan kunjungan pasien yang berstatus mahasiswa beserta jurusan dan diagnosanya. Jadi kodenya seperti ini. Setelah itu kita melakukan inner join, itu menghubungkan tabel kunjungan dengan tabel pasien. Setelah itu menghubungkan tabel pasien dengan status pasien, di mana status pasiennya yaitu mahasiswa. Tentunya untuk menghubungkannya kita harus mengikuti relasinya seperti di sini, yaitu ID pasien dan juga ID status. Di sini juga ada group by dan order by, yang dimana order by di sini yaitu untuk mengurutkan. Di sini saya ambil contoh itu menampilkan seluruh kunjungan untuk diurutkan berdasarkan tanggal terbaru, yang dimana berarti tanggal terbaru di sini yaitu kita menggunakan descending, yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini adalah hasil runningnya yang kita lihat di sini. Selanjutnya ada beberapa fitur yang saya gunakan di sini. Yang pertama itu fitur view. Fitur view di sini saya gunakan untuk menampilkan data denormalisasi atau data awal yang sebelum saya jadikan normalisasi. Yang dimana di sini saya membuat fitur view dengan nama daftar kunjungan pasien. Terus di kolom pertama saya nambahkan nomor kunjungan dari tabel kunjungan yang dialihkan menjadi 0. Setelah itu di kolom kedua saya membuat kolom tanggal, yang dimana tanggalnya di sini saya mengubah formatnya menggunakan kode date format, menggunakan format Indonesia yaitu hari, bulan, dan tahun. Kolom ketiga saya membuat kolom nama pasien dari tabel pasien. Setelah itu kolom keempat saya membuat kolom umur, yang sebelumnya adalah tanggal lahir. Setelah itu saya buat menggunakan kode times date if supaya dapat dihitung dari sebelumnya tanggal lahir menjadi umur. Setelah itu saya menggunakan juga kode concat, yang dimana di belakang umur akan ada tulisan TH atau tahun. Di kolom selanjutnya itu saya membuat kolom yang bernama DSN, atau sebelumnya adalah dosen yang diberi keterangan ST03, yang dimana kalau di kolom tersebut ada keterangan ST03 berarti dia akan memberikan huruf V, berarti itu ada. Jika tidak ada, dia akan diberikan spasi saja atau kosong. Begitu juga untuk karyawan,
Begitu juga untuk mahasiswa, di mana bedanya di sini mahasiswa terbagi menjadi tiga, yaitu Ilkom, Informatika, dan Manajemen. Di mana jika pasien dengan jurusan ilmu komunikasi akan disingkat menjadi Ilkom, begitu juga dengan Informatika akan disingkat menjadi INF, begitu juga dengan Manajemen akan disingkat menjadi MAJ. Di kolom selanjutnya itu kolom lain, di mana pasien dengan ID status ST04 jika ada berarti dia akan menampilkan huruf V, berarti ada, dan jika tidak ada akan ditampilkan spasi atau kosong. Di kolom selanjutnya yaitu kolom obat, yang sebelumnya adalah nama obat dialiaskan menjadi obat yang diberikan. Selanjutnya yaitu kolom jumlah, di mana sebelumnya kolom ini adalah menggunakan angka normal, itu seperti angka 1, 2, 3 sampai dengan 30. Setelah itu sampai di sini saya mengubahnya menjadi angka 1, menjadi angka 1 Romawi, begitu juga dengan yang lainnya. Dan kolom yang terakhir di sini adalah kolom parab. Karena di data dinormalisasi sebelumnya kolom parab itu kosong, maka kita membuat kolom parab di sini spasi saja atau isinya 0. Selanjutnya di sini adalah penggabungan atau menghubungkan tabel-tabel tersebut menggunakan merge join, left join, dan order by. Nah, untuk melihat fitur view di sini, kita hanya memerlukan kode dengan select X from, setelah itu nama view-nya. Maka otomatis akan menampilkan view yang telah kita buat. Nah, ini adalah view yang telah kita buat seperti contoh data denormalisasi awal. Nah, fitur kedua yang saya buat di sini adalah fitur function, yaitu untuk menghitung umur pasien berdasarkan tanggal lahir. Ini adalah kode function, yaitu delimiter, get function untuk menghitung umur. Ini adalah nama dari functionnya, yaitu return list, initiate, begin. Setelah itu kita mendeklarasikan variabel umur dengan tipe data int. Setelah itu kita set atau tempatkan umur sama dengan times temp if seperti sebelumnya di view, yang dimana ini mengubah yang sebelumnya adalah tanggal atau menghitung, terus dijadikan umur. Setelah itu return if and delimiter. Nah, untuk melihat function itu apakah sudah berhasil, kita menggunakan kode select seperti ini, select nama pasien, tanggal lahir, setelah itu nama function yang telah kita buat, terus kita aliaskan menjadi umur dari tabel pasien, di mana tanggal lahirnya itu tidak boleh kosong. Kita langsung coba aja. Ini di sini berhasil, teman-teman, ada kolom umur dan keterangannya. Selanjutnya di sini yang fitur terakhir yang saya buat adalah fitur store procedure, yang dimana berguna untuk menampilkan riwayat kunjungan lengkap berdasarkan ID pasien. Di sini seperti biasa kita membuat nama dari prosedurnya, yaitu riwayat kunjungan pasien, itu diikuti in parameter ID pasien dengan data varchar panjang karakter 6. Setelah itu kita masukkan kode select, inner join, left join, order by, pokoknya kode select lah, teman-teman. Nah, untuk melihat fungsi store prosedur ini, kita menggunakan kode yang bernama call atau panggilan. Call, setelah itu nama dari store prosedurnya, dan diikuti dengan ID pasiennya, karena kita ingin melihat ID pasien atau riwayat ID pasien. Kita langsung saja. Nah, di sini langsung ditampilkan, teman-teman. Untuk ID pasien PS06, ini adalah riwayat kunjungannya. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.